Saudara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo lagi-lagi tak hadir dalam acara partainya PDI Perjuangan. Kali ini Ganjar tidak hadir dalam halal bihalal DPD PDI Perjuangan di Jawa Tengah. Ganjar menyebut ada undangan pernikahan di waktu yang sama saat acara halal bihalal berlangsung. DPD PDIP Jawa Tengah menggelar acara halal bihalal untuk para kadernya Sabtu lalu. Beberapa kepala daerah dari PDIP di Jawa Tengah hadir, namun sang Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tak tampak batang hidungnya alias tidak hadir. Ketua DPD PDIP Jawa Tengah Bambang Wuryanto membantah tidak mengundang Ganjar, bahkan menyebut Ganjar sedang sibuk hingga tak bisa hadir dalam acara ini. Udahlah, saking sibuknya kita paham. Oke, berarti memang tidak diundang ya Pak? Ya, udahlah kita ngomong aja ini situasi sangat sibuk, kita paham. Ya, Siap. orang Jawa bermain memahami. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat ditemui menjelaskan alasan tidak hadirnya di acara halal bihalal PDIP Jawa Tengah karena tengah menghadiri pernikahan kerabat di Makassar. Kita lagi ada di Makassar, kemarin lagi kondangan. Nggak apa-apa, kemarin kan acaranya lebih banyak ke kata teman-teman strategi pemenangan dari kabupaten kota. Tapi Pak Ganjar diundang ya Pak? Kenapa? Diundang ya? Enggak, saya ada acara di sana, jadi ke kabupaten kota. Jadi lebih banyak strategi pemenangan di kabupaten kotanya. Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Negeri Semarang menyebut ketidakhadiran Ganjar dalam acara PDIP adalah sebuah pertanda adanya ketidakharmonisan antara kader dan partai politik. Undang itu bisa saja kesengajaan, karena memang sudah ada gejala ya yang makin kelihatan bahwa orientasinya berbeda. Gitu. Jadi seperti itu. Kalau di dalam kelompok-kelompok sosial begitu, kalau sudah mulai berbeda ya kita berarti memang berbeda, gitu, sudah mulai berbeda. Sementara itu, mantan wali kota Solo yang juga merupakan politisi senior PDIP, FX Hadi Rudiatmo atau FX Rudi, menilai ketidakhadiran Ganjar merupakan hal yang wajar dan tidak perlu dipermasalahkan, meskipun Ganjar juga sudah memiliki agenda di waktu yang sama. Kan memang yang diundang hanya kepala daerah kabupaten kota. Tapi sebetulnya lebih baik karena yang namanya halal bihalal 3 pilar itu ya eksekutif, legislatif, struktur partai di Jawa Tengah. Nah kebetulan kan Ganjar juga sebagai gubernur Jawa Tengah dan juga kader PDI Perjuangan yang ditugasi menjadi gubernur. Ya mestinya diundang. Namun semua itu tergantung dari kebijakan ketua DPD sendiri. Kita nggak bisa ikut campur tangan kalau itu. Jadi sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan. Nggak perlu dipermasalahkan. Nggak perlu diperpanjang lah, nggak perlu diperpanjang. Dan nggak perlu dijadikan polemik. Bukan kali pertama bagi Ganjar tak hadir dalam acara PDIP. Sebelumnya pada Mei 2021, Ganjar sempat tak diundang di acara PDIP, padahal acara tersebut dihadiri kepala daerah se-Jawa Tengah dari PDIP. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, bukan kali pertama Gubernur Ganjar Pranowo tak menghadiri acara PDIP meskipun acara ini berlangsung di kawasannya sendiri di Jawa Tengah. Apa yang sebenarnya terjadi antara Ganjar dan internal PDI Perjuangan, khususnya di DPD Jawa Tengah? Kita akan bahas bersama dengan Andi Dewanto. Ini adalah Kepala Biro Kompas TV Jawa Tengah. Mas Andi, selamat malam. Sehat, Mas? Selamat malam, Livi. Salam sehat selalu. Mas Andi, ini kalau kita lihat gerak-gerik Ganjar dan PDI Perjuangan ini udah nampaknya ya kita bilang hubungannya udah nggak harmonis. Ibaratnya seperti hubungan sepasang kekasih yang enggan putus, tapi seperti apa gitu kelihatannya. Karena 3 kali Mas Andi, kalau kita lihat dari 22 Mei arahan Mbak Puan nggak datang, 20 Januari peresmian Pasar Legi nggak datang, sampai halal bihalal nggak datang. Mas Andi sendiri ngelihatnya Ganjar dan PDI Perjuangan ini kayak apa? Iya, Livi. Sebenarnya ini kan cerita politik, cerita atau drama politik yang memang diperlukan untuk Ganjar maupun PDIP. Sebenarnya jauh sebelum ini sudah terjadi ya, bahkan cerita ini jadi makin panjang. Cuma menarik, kita lihat 2018. Ganjar Pranowo dan Gus Yassin memenangkan Pilkada Jawa Tengah di angka 58%. Ya. Itu angka yang menurut saya pribadi harusnya lebih dong sebagai Jawa Tengah pandang-pandang kan. Artinya ada yang tidak bekerja maksimal.
lawannya itu dapat 41%. Jadi menarik. Dari situlah perjalanan ini bermula. Cuma ini kan jadi cerita yang menarik gitu ya. Nah, kemudian pada Mei kemarin jelas disebutkan dalam undangan yang beredar itu diundang semua wali kota dan bupati kecuali gubernur. Gitu kan. Itu jelas Lucu ya. sekali. Iya, tapi ini menjadi clue-clue yang terus diikuti oleh teman-teman media, baik mainstream maupun media sosial. Jadi menjadi headline. Jadi ini diperlukan sebenarnya kan. Terlepas nanti keputusan seperti apa ada di Ibu Ketua. Tapi cerita-cerita politik ini layak kok di-maintain oleh PDIP maupun Pak Ganjar. Nanti akan ada positifnya. Coba kalau kita lihat partai lainnya tidak ada cerita politiknya, tidak ada drama politiknya. Susah. Itu akan tenggelam nanti ketika jelang Pilpres. Nah, sebenarnya di 2021 kemarin ketika ada undangan kecuali gubernur itu lebih panas ketimbang hari ini. Ya kan? Betul tidak? Betul. Kecuali gubernur itu beredar. Nah, tadi kader DPC PDIP Solo bilang bahwa tidak diundang, tapi kan lebih halus bahasanya. Dan dari bahasa Bambang Pacul pun lebih halus. Dia bilang begini, Diko kan tahu Pak Ganjar sibuk. Bayangkan dengan yang tahun lalu dia bilang ojo keminter, ojo kemajut itu bagi orang Jawa cukup kasar. Ya. Dan sekarang agak melunak. Menurut saya ya, ini udah agak melunak. Cerita ini dibutuhkan. Ada banyak catatan di situ. Cerita itu terus di-maintain, menurut saya terus di-maintain. Seperti sebelumnya cerita rumah seorang satgas PDIP yang diperbagi Ganjar, itu di-maintain, ya kan? Cerita itu perlu. Kemudian Mbak Puan ke Solo, Ganjar tidak hadir, itu termaintain dengan sistem. Dia juga ngikutin itu kan, karena dia langsung memaintain itu. Mbak Puan ke Wonogiri meresmikan sumber mata air ya kalau nggak salah. Dia bilang Jateng kok paling miskin. Itu termaintain. Yang muncul siapa sih? PDIP sama Ganjar. Bukan partai lain. Itu terus muncul di media. Nah, persoalannya nanti keputusan tetap di Ketua Umum apakah nanti tetap Capres 2024 Mas Ganjar atau yang lain. Tapi cerita itu di-maintain terus. Jadi trending itu positif sih. Itu sih, Livi. Jadi menurut Anda ini arahnya sebetulnya akan positif untuk mendongkrak popularitas atau minimal memastikan popularitas PDIP dan juga Ganjar akan tetap jadi konsumsi publik, begitu kira-kira? Iya, seperti apapun alurnya, nilai poinnya plus ada di kedua belah buku. Ingat dulu waktu Pak Jokowi maju, ya kan ini di-maintain ceritanya. Dan waktu itu kalau nggak salah Mega yang mau maju, bukan lagi Puan kan. Pada akhirnya PDIP tidak mau kehilangan aset, betul. Tidak mau dengan aset. Pak Jokowi naik terus karena dia memutuskan PDIP memilih Pak Jokowi. Apakah ini akan terulang lagi di Pak Ganjar? Kita lihat. Tapi menurut saya cerita ini akan terus mendekati nanti 2024 akan terus di-maintain. Kita lihat aja nanti. Tapi Mas Andi kan kalau kita lagi-lagi berhitung nih ya, kita berhitung soal kantong suara. Jawa Tengah, PDI Perjuangan itu basisnya di Jawa Tengah gitu. Bagaimana kemudian memastikan nanti suaranya nggak pecah kalau memang ini nggak ngusung Ganjar? Karena kan loyalis Ganjar ini juga cukup kuat. Jadi jangan sampai kemudian nanti suara PDIP yang harusnya cukup kuat di Jawa Tengah malah jadi kepecah dua antara PDIP yang nanti entah siapa yang diusung dengan yang versi Ganjar. Iya, bagaimanapun PDIP adalah partai yang menuruti titah ketua umum. Siapapun yang dimajukan oleh ketua umum itu di Jawa Tengah pasti didukung. Dulu Ganjar pun yang menempatkan siapa? Tentu dari pusat kan. Akhirnya menang di Jawa Tengah. Semua akan ikuti perintah Ibu Megawati kok. Karena ya karakter PDIP seperti itu. Cuma drama ini dibutuhkan sih menurut saya. Biar bayangkan kalau tiba-tiba tahun lagi ini tenggelam nggak ada cerita. Nggak ada cerita sama sekali tentang PDIP, tidak ada tentang Pak Ganjar atau Mbak Puan. Ya publik aware-nya akan berkurang. Itu mendekati hari H nanti akan muncul cerita-cerita yang lain ya dengan konteks yang berbeda-beda tentunya. Jadi versi benci-benci rindunya Ganjar dan PDI Perjuangan ini ibarat kata di-maintain memang sengaja untuk kemudian publik masih tetap memperhatikan mereka berdua. Kira-kira gitu ya Mas Andi ya? Di-maintain atau tidak sengaja termaintain oleh teman-teman media.
Oke. Itu dua-duanya. Kita juga main secara langsung kan, wah ini seru nih jadi tren. Ya bagaimana, apalagi kan ada news value-nya di situ. Tapi Oke, ya, jadi Anda yang melihat ini by diuntungkan- design gitu kira-kira ya Mas Andi ya? Ini strategi lah kira-kira ya? Oh ya bisa jadi, bisa enggak, Oke. tergantung. Nanti Tapi akan kalau terbukti kita lihat akan seperti itu. apa. Oke, terima kasih Iya. Andi Dewanto, Kepala Biro Kompas TV Jawa Tengah telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam.